Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Ini adalah potong cerita dari Vacancy 1, bukan sambungan ya. Ceritanya aja yang mirip sekaligus dengan tempatnya. Disarankan untuk nonton Vacancy 1 dulu biar enak ceritanya. Vacancy 2 bercerita tentang pengurus motel yang membuat film biru kepada tamu-tamunya dengan meletakkan kamera tersembunyi di kamar. Ada satu tamu motelnya mengubah dia membuat film biru menjadi film psikopat. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Ini adalah potong cerita dari Vacancy 1, bukan sambungan ya. Ceritanya aja yang mirip sekaligus dengan tempatnya. Disarankan untuk nonton Vacancy 1 dulu biar enak ceritanya. Film dimulai pasangan Asia baru menikah sedang melintasi jalan gelap yang sepi menuju entah kemana. Terlihat mereka memakai baju pengantin putih. Si cewek sudah tidak sabar ingin enak-enak. Si cewek tidak peduli tempat. Dia ingin enak-enak sambil mobil berjalan. Karena susah mengemudi, si pria menepi dulu untuk tuntaskan hasrat ceweknya. Baru saja mulai mereka dikagetkan oleh orang di luar. Orang itu bilang kalau mau enak-enak di depan ada motel untuk tuntaskan hasrat kalian. Mendengar hal itu mereka lanjut jalan lagi. Setelah sampai di motel, si pria pergi ke tempat resepsionis. Keluarlah resepsionis bernama Gordon. Si pria mau sewa kamar untuk 1 jam atau 2 jam. Lalu Gordon memberikan kunci kepada si pria dan bilang nikmati bulan madu Anda. Setelah pergi, Gordon bilang sama temannya bernama Grace, mari mulai kerja. Setelah sampai kamar pengantin Asia ini langsung tancap gas lah. Itu perlu admin blur ya. Di tempat Gordon, mereka berdua sedang melihat pasangan itu sedang tempur. Ternyata motel mereka sudah dipasangin kamera tersembunyi. Hal itu mereka bisa melihat aktivitas tamunya di kamar, lalu Grace keluar. Lagi enak tempur, tiba-tiba lampu mati membuat mereka berhenti sebentar. Si pria coba periksa keadaan. Setelah lampu hidup, hasrat jadi hilang karena takut, lalu minta sama pacar untuk segera pergi dari di sini. Setelah pengantin pergi, masuk satu mobil lagi. Orang ini pesan 1 kamar untuk istirahat sebentar aja. Karena tidak bawa KTP, orang ini bernama Smith. Lalu Gordon memberikan kunci kamar kepada Smith. Seperti biasa, Gordon dan Grace melihat di monitor apa yang Smith lakukan sama pasangannya. Terlihat Smith membentangkan plastik di kasur lalu menyuruh si cewek tidur di atas plastik. Hal yang tidak terduga, mereka berdua lihat apa yang dilakukan Smith kepada wanita itu. Ternyata Smith eksekusi si wanita dengan menikam punggungnya di pisau berkali-kali. Plastik dibentang agar noda merah tidak kecipratan kemana-mana. Setelah membersihkan semua, Smith mandi untuk membersihkan diri dan pergi. Gordon menjual hasil rekaman pengantin Asia kepada temannya. Tapi teman tidak terlalu tertarik melihatnya karena terlalu klasik aja. Ternyata tujuan Gordon dan Grace meletakkan kamera tersembunyi untuk membuat film biru dari tamu-tamu motel mereka. Setelah jadi, mereka menjualnya. Sebelum pergi, temanya melihat ada noda merah di senjata. Temanya tanya apakah ada masalah. Lalu Gordon melihatkan rekaman Smith. Hal itu membuat dia sangat kaget dan melihat Smith sudah terikat. Mereka bertiga ke tempat Smith. Grace melepaskan penutup mulut dan bertanya apa yang terjadi. Smith bilang kalau wanita itu bundir setelah saya masuk kamar. Jujur saja, kita semua ada rekamannya, kaulah yang melakukan itu. Mendengar hal itu, Smith ketawa sinis. Mereka bertiga berunding, apa yang akan kita lakukan sama nih orang? Lapor polisi apa eksekusi dia? Kalau lapor polisi tidak mungkin, pasti polisi mengetahui apa yang kau buat selama ini. Smith menyela, buat film biru ya? Film biru sekarang tidak ada peminat. Gimana buat film pembunuhan yang lagi banyak diminati? Kalian akan bisa menjualnya 10.000 kopi nantinya. Soal aktor eksekusi biar saya sendiri.
Dengan pertimbangan bertiga, Gordon melepaskan ikatan Smith itu, tandanya mereka setuju. Gordon, I wouldn't have it any other way. Scene beralih pasangan muda bernama Jessica dan Caleb. Satu temanya bernama Tanner. Mereka bertiga mau pindahan ke kota Chicago. Setelah lama perjalanan, mereka berhenti dulu setelah melihat penginapan. Jessica dan Caleb berhenti lalu menuju ke ruangan resepsionis. Gordon keluar dari belakang, karena habis di WC. Setelah selesai daftar administrasi, Gordon berikan kunci kamar nomor 6. Terlihat Gordon pencet tombol untuk memberikan sinyal. And if you need anything, don't hesitate to scream. Caleb dan Jessica tidak melihat Tanner, mungkin lagi keluar. Setelah parkir mobil, mereka berdua sampai juga di kamar, seperti biasa terjadi kecup-kecupan dululah. Baru saja enak-enak udah ada yang menggedor pintu, ketika dibuka ternyata adalah Tanner, lalu Jessica pergi mandi dulu. Seperti biasa Gordon dan Grace melihat mereka di monitor, mereka sempat ragu melakukan aksinya karena ada 3 orang dalam kamar. Grace bilang sama Smith menunda dulu karena mereka ada 3 orang di dalam. Hal itu membuat Smith jadi kesal sendiri. Tanpa disangka ada tamu lain yang datang. Terlihat sekali Gordon sangat sopan sama orang itu. Orang itu ingin menginap sama istrinya karena sudah capek dari perjalanan jauh. Gordon bilang kalau tempatnya lagi ada perawatan sedikit sehingga tidak bisa menerima tamu dulu. Gordon menawarkan masuk dulu, dia akan hubungi penginapan terdekat. Terlihat Smith sudah bergerak menuju ke mobil menargetkan istri orang itu di mobil sendiri. Gordon berusaha beri kode kepada Smith untuk membatalkan aksinya. Hey, on your way back, come on by. You wouldn't listen to me. I told him you called it off. He was gonna kill. Setelah selesai mandi, Caleb menyuruh Tanner untuk pindah kamar dulu. Caleb dan Jessica gempur lagi. You sure you're tired? Bosan dalam kesendirian, Tanner coba nonton TV. Tanner terkejut melihat Caleb dan Jessica lagi enak-enak. Tanner masuk paksa ke dalam kamar, lalu bilang sama Caleb kalau kita lagi diawasi sambil memperlihatkan TV kepada Caleb. Caleb juga periksa kamera tersembunyi. Lalu Jessica pakai baju dulu sebelum pergi. Gordon panik ketika mereka bertiga sudah tahu. Tidak dengan Smith, dia sangat menikmati ekspresi wajah mereka bertiga yang panik, sangat cocok untuk film psikopat. Dan Smith akan memulai aksinya disusul sama Grace. Mereka bertiga pergi ke mobil untuk pergi. Belum sempat jalan ada 2 mobil menghadang jalan mereka. Grace menembak ban mobil membuat mereka bertiga lari menuju kamar lagi. Tanner bilang mungkin mereka merekam kita tadi untuk membuat film biru. Itu sudah jelas kalau mereka meletakkan kamera tersembunyi di kamar motelnya. They must have heard you. Mereka pergi ke kamar Tanner lalu melihat jendela kaca. Mereka semua keluar, kecuali Caleb yang ditarik oleh Smith. Jessica histeris menyaksikan Caleb ditusuk oleh Smith. Pada akhirnya Caleb lewat juga. Jessica dan Tanner lari ke dalam hutan. Smith dan Grace mengejar mereka sambil merekam. Tanner dihadang oleh Grace. Grace sambil merekam Tanner. Beruntung Jessica memukul Grace hingga oleng dan kabur lagi. You move, let's go. Jessica dan Tanner cekcok karena Tanner menunggu hingga pagi hari, pasti banyak mobil yang lewat. Jessica tidak mau meninggalkan Caleb sendirian. Jessica menamparkan Tanner karena berucap kalau Caleb sudah lewat. Setelah Jessica tenang, Tanner mengajak lanjut jalan lagi. Setelah lama jalan mereka menemukan rumah orang. Mereka mengetuk pintu sambil minta tolong. Keluarlah Pasutri dan bertanya apa yang kalian lakukan karena tidurku terganggu. Jessica minta tolong hubungi polisi. Pasutri bilang dia akan hubungi polisi dan tunggulah di luar dulu. Pasutri mematikan lampu rumah, lalu memanggil mereka berdua masuk rumah. Pasutri memberikan mereka minum agar mereka tidak panik dan tenang. Baru minum sebentar terdengar ada yang mengetok rumah mereka.
Pasutri mengira itu adalah polisi. Jessica bilang mungkin itu adalah mereka. Setelah buka pintu ternyata benar itu adalah Gordon dan yang lain. Ternyata suaminya teman dari Gordon. Suami dia kesini ingin menjemput kedua orang ini. Istri pun tidak percaya hal itu dan minta kepada suami untuk hubungi polisi. Hingga hal mengejutkan terjadi. Tanpa Fafifu, Smith langsung dor mereka berdua. Karena Smith tidak mau dia telepon polisi. Jessica dan Tanner lari menjauh. Walau sempat kaki Jessica ditarik, Tanner berhasil melepaskannya dan masuk ke dalam kamar. Tanner melihat mobil di luar. Lalu mereka turun ke bawah menuju ke mobil. Sialnya mobil rusak. Lalu Grace memukul Tanner hingga pingsan, dan minta mulai filmnya. Gordon dan Grace berantakan rumah Pasutri agar terjadi seperti pencurian. Setelah sadar Jessica sudah terikat di kursi. Melihat sepatu dari Tanner, itu tandanya Tanner sudah lewat mungkin. Di depannya sudah ada kamera siap merekam. Jessica berhasil mematahkan kayu kecil di kursi karena berontak terus. Lalu Smith datang. Smith setel kamera, lalu mendekat ke arah Jessica melepaskan penutup mulutnya dan tiba-tiba Jessica menancapkan patahan kayu ke wajah Smith. Gordon menyuruh Grace untuk bantu Smith, pas sampai di luar Jessica bersembunyi di bawah rumah. Jessica mundur ke belakang lalu melihat tancapan paku di atas. Lalu melihat Caleb sudah lewat. Lalu melihat Tanner sedang sekarat. Grace mengintip ke bawah, lalu masuk ke dalam untuk pastikan ada atau tidaknya. Grace melihat Tanner masih bergerak. Grace ingin mengakhirinya lebih cepat dan tiba-tiba Jessica berhasil mendorong Grace hingga tertancap di paku dan lewat. Lalu mengambil senjata lalu bersembunyi dari Gordon. Gordon menuju ke arah Jessica. Gordon melihat rawa kecil. Gordon coba periksa dan masuk ke dalam rawa. Dan tiba-tiba Smith sampai rawa melihat Gordon sudah ngambang. Lalu melihat jejak kaki menuju ke arah gubuk. Jessica coba periksa keadaan di luar karena merasa aman. Ketika buka pintu, Smith sudah menunggu. Dengan perlawanan yang kuat, Jessica menyiram Smith dengan bensin lalu Jessica menyalakan korek lalu membakar Smith. Dalam keadaan terbakar, Smith lari menjauh. Jessica pun lari menjauh. Pagi hari pun berganti, Jessica minta tolong sama mobil yang lewat. Polisi pun pergi periksa ke motel Gordon. Polisi sangat kaget apa yang terjadi di sini. Cerita mirip sekali apa yang diceritakan oleh Jessica. Ternyata Smith masih hidup dengan luka bakar di wajah. Smith akan melanjutkan pembuatan film lagi yang dibantu oleh teman Gordon dan film pun tamat.